Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita pada season 10 ini akan membahas terkait daripada external logistic flow ya, alur logistik eksternal. Di mana di sini kita akan memperkenalkan yang namanya desain pergudangan dan tempat penyimpanan seperti yang Anda lihat di gambar ini ya. Pengenalan daripada pilar keempat ini dari total flow management model atau model total flow management adalah aliran logistik eksternal. Challenge atau tantangan dari aliran logistik ini adalah menciptakan suatu aliran kontainer atau palet ya, yang merupakan unit dasar untuk transportasi eksternal ya, di mana kontainer tersebut akan dibawa dengan moda atau antar moda transportasi ataupun truk. Saat kontainer bergerak masuk dan keluar dari titik penyimpanan, akan terjadi beberapa pemisahan daripada pengemasan ya. Terjadi proses pengemasan ulang dan terjadi operasi penyimpanan yang mungkin diperlukan. Dan tujuan daripada pilar keempat ini adalah untuk menghilangkan semua jenis pemborosan atau mudah dari semua aliran logistik eksternal dan menyediakan sebuah layanan yang memiliki nilai tambah ke setiap pelanggan di sepanjang rantai pasok ini. Oke, kita masuk kepada tingkat layanan 100% dan bagaimana meminimalisir stok. Ya, bagaimana kita mengirim produk dibutuhkan dengan melakukan penundaan sesingkat mungkin, delay-nya sesingkat mungkin. Di sebuah tingkat layanan dengan capaian 100%, target 100%, nah pada saat kita meminimalkan juga pada saat yang sama, kita juga meminimalisir keseluruhan stok dari rantai logistik yang lengkap. Nah, kita kembali lagi melihat 4 pilar, di mana kita ada di pilar keempat. Sini adalah external logistic flow, ada 5 tahapan dari storage and warehouse and milk transfer flow, delivery flow, dan logistic flow planning. Apa yang disebut sebagai penundaan sesingkat mungkin atau delay sesingkat mungkin ini adalah di mana kita lihat banyak perusahaan tahun 90-an mereka memiliki suatu pertanyaan ya, itu nantinya akan sebagai solusi. Bagaimana mereka mengirimkan produk yang dibutuhkan ini dengan delay sependek mungkin, sesingkat mungkin, dengan tingkat layanan 100% pelanggan, di mana sekaligus tadi meminimalkan stok keseluruhan rantai logistik secara lengkap. Nah, ini masih menjadi tujuan dari penerapan Kaizen dalam logistik dan rantai pasok melalui penciptaan aliran tarik sistem atau pull planning flow ya. Lalu bagaimana model Kaizen ini berbeda dari peralatan tradisional rantai pasok? Kita akan lihat di sini pendekatan tradisional yang menjadi paradigma itu masih menekankan perencanaan kebutuhan material, push order yang terpusat berdasarkan inventory atau inventaris yang terdorong dan menciptakan pemborosan tadi. Dan perakiraan pesanan mereka itu bisa sebesar 80% dan pesanan nyatanya ternyata cuma 20%. Tingkat keamanan yang persediaan yang tinggi, keandalan data, perencanaan sistem informasi didasarkan pada perkiraan konsumsi lead time barang yang juga masih cacat dan persediaan. Dengan model pendekatan Kaizen, di sisi lain ini akan melengkapi pendekatan integrasi sistem informasi tradisional dengan meminimalisir masalah keandalan data melalui operasi standar atau standar operasi dan lead yang pendek ya di tingkat Gemba. Nah, dan ini akan dilakukan dengan menciptakan aliran kritik material dan informasi dan akan bereaksi pada yang reaksinya terhadap pesanan pelanggan yang real atau nyata dan konsumsi pelanggan juga yang real. Model pendekatan Kaizen menekankan pada 4 hal, yaitu contoh yang fisik supermarket pada sesi yang sebelumnya, pesanan nyata atau real tadi, dan konsumsi nyata,
bagaimana mengoptimalisasi aliran, dan pekerjaan standar yang handal. Sasaran aliran logistik eksternal tersebut adalah untuk tadi meminimalisir stok atau persediaan untuk tunggu material juga, mencapai lebih dari 98% pengiriman secara penuh tepat waktu dan sesuai spesifikasi dipotis. Tadi kita bahas apa itu dipotis. Kemudian menghilangkan mudah pergerakan operator logistik dengan menerapkan standar pekerja yang baik. Kemudian meminimalisir total biaya logistik. Dipotis itu kalau disingkat adalah dipanjangkan adalah delivery in full on time in specification. Pengiriman secara penuh tepat waktu dalam spesifikasi. Nah, ini adalah pengukuran praktek terbaik oleh kontraktor ya. Contoh pasukan kayu kontraktor, dan ini akan merangkum parameter kunci terkait dengan pasokan produk. Oke. Kemudian di sini ada dua aliran yang berada dalam logistik eksternal. Kita lihat di dalam gambar ini ada source flow ya, sumber aliran, dan ada delivery flow. Lihat di sini ada dua aliran. Dan penjelasannya kita lihat di sini memiliki perbedaan di mana di sini source flow itu berawal dari plan ya, kemudian berakhir di incoming plan ya, sedangkan kalau yang delivery flow ini berawal di plan warehouse dan berakhir di distribusi warehouse ya. Perbedaannya di situ dia ada di pergudangan, distribusi, dan pergudangan masuk. Kegiatan perusahaan distribusi dan manufacture itu pabrik-pabrik ya, di mana perusahaan manufacture ini dipandang sebagai perusahaan distribusi yang memiliki banyak nilai tambah ya. Kemudian elemen aliran logistik eksternal di sini ada 5 ya, pilar domainnya, ada mulai dari penyimpanan dan tadi desain daripada gudang, desain penyimpanan dan desain gudang. Ada milk run di sini, aliran daripada barang itu dengan istilah milk run, aliran sumber, aliran pengiriman, dan perencanaan penarikan logistik. Pertama, desain penyimpanan dan gudang. Ini adalah hal pertama yang harus dilakukan. Tata letak ini sangat penting. Ini akan berperan sangat vital ya, karena ini akan menjadikan tolok ukur untuk kuantitas dan kualitas ya. Kemudian milk run ini adalah suatu aliran logistik eksternal yang berurusan dengan organisasi transportasi berbagai elemen rantai pasok, yang menekankan prinsip-prinsip Mizumaki yang kita udah bahas pada sesi sebelumnya ya. Kemudian sistem Mizumaki itu adalah jalur antarjemput yang beroperasi dengan rute dan frekuensi yang telah ditentukan ya. Baik pengirim maupun penerima tahu bahwa bahan akan tiba pada waktu yang tetap ya. Jadi mereka akan bisa merencanakan kapan akan memuat dan membongkar tepat pada waktunya. Perbedaan antara sistem ini dan Mizumaki ya, itu logistik internal, bahwa aliran milk run tadi ya pergi ke pemasok eksternal. Jadi dia akan pergi ke pemasok eksternal ya, dan mungkin harus menutupi jarak yang besar ya, dengan potensi itu ya, menggunakan moda transportasi yang lebih sifatnya kontinental ya, antar benua lebih besar ya, untuk menciptakan transportasi yang andal dan rute. Sedangkan kalau internal itu hanya menggunakan alat-alat yang kecil tadi. Aliran sumber, source flow ini adalah sumber loop logistik tadi, masuk ke penyimpanan pelanggan, fasilitas pelanggan. Di sini rancangan rantai pasoknya dari strategi aliran sumber merupakan bagian yang penting dari Kaizen dalam logistik dan rantai pasok. Lalu arus pengiriman ini sangat menarik ya, kita ini dalam loop logistik ini, karena baik di source flow itu hampir sama ya, ada full planning, ada outbound, ada milk run ya, dan operasi inbound. Nah, tujuan dari dua arus ini sebetulnya sama, untuk menciptakan aliran di mana semua operasi ini
dalam semua operasi ini dan meningkatkan produktivitas di waktu yang sama. Jadi sama-sama untuk meningkatkan produktivitas. Perencanaan tarik logistik atau full planning logistik pada akhirnya ini dilakukan dengan cara-cara menentukan strategi perencanaan setiap referensi produk, dimulai dari dasar strategi. Kita menggunakan perakiraan untuk merencanakan kapasitas dalam putaran logistik dan merencanakan pesanan real pelanggan akhir ataupun bagaimana untuk isi ulang daripada pesanan tersebut. Dan desain tempat penyimpanan dan gudang ini berkaitan dengan pengaturan ruang. Tadi ruang ini perlu dirancang sedemikian rupa dan memungkinkan aliran material ya. Kalau bisa di sini ada kita bisa menentukan jalur utama operasi grup logistik dan bagaimana mengatur operasi dan titik penyimpanan agar sesuai dengan kelompok atau grup tersebut. Persyaratan kemasan pelanggan ini juga penting diperhatikan. Hal utama dalam rantai pasok yaitu pabrik bahan baku dan gudang komponen harus dipertimbangkan. Bagaimana kita mempersiapkan, bukan menanam ini, mempersiapkan gudang barang jadi, pusat distribusi utama, pusat distribusi regional, dan pusat distribusi lokal. Ya. Tantangan dalam suatu desain penyimpanan dan gudang adalah bahan yang sedikit sambil kita juga bisa menawarkan kepada pelanggan dengan nilai yang paling tinggi. Bagaimana suatu aliran gudang harus bisa menerima barang masuk dengan cepat dan menyimpannya ke tempat penyimpanan dengan cepat. Pilih dan kirim barang keluar dengan cepat ke pelanggan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan bagaimana besar daripada barang itu akan disesuaikan dengan kemasannya. Dan sinkronkan semua pergerakan material dengan kebutuhan pelanggan untuk mengurangi jumlah barang yang menunggu dalam persediaan penyimpanan. Gudang yang kompetitif harus bisa melakukan hal ini dan dengan biaya yang paling rendah dari suatu biaya investasi dan personelnya. Di sini ada 5 jenis gudang, gambarnya di sini mulai dari gudang bahan mentah dan komponen, gudang barang jadi, gudang sebagai pusat distribusi, gudang sebagai regional distribusi, dan pusat distribusi lokal di sini ya. Kita lihat di situ ada tujuannya pun berbeda dan alur flow yang biasanya dia lakukan pun bisa berbeda di situ ya. Kita lihat. Alur gudang ini, alur gudang yang baik itu harus bisa mendelivery dengan satu bahan yang tepat, right good, right location, lokasi yang tepat, right amount, right quantity, ya. Yang ketiga, dan right service and right efficiency, ya. Right cost ya, itu perlu dipertimbangkan. Dan untuk mencapai daripada target-target yang tadi, kita harus bisa meminimalisir jenis-jenis pemborosan seperti adanya orang yang menunggu, waiting time for people, ya, gerakan orang terlalu banyak gerakan, ya ini ergonomik orang terlalu berlebihan, kemudian pergerakan material yang terlalu banyak, tadi waiting of material time, ya, terlalu banyak persediaan stok itu, kemudian over delivery, bagaimana terjadinya proses yang berlebihan, kesalahan dan cacat kita harus bisa minimalisir. Ada 7 tuh. Kemudian paradigma dalam suatu gudang adalah gudang itu akan memiliki ini paradigma tradisionalnya adalah terlalu banyak persediaan ya yang tidak dipesan dan terlalu sedikit persediaan yang dibutuhkan. Ini tradisional paradigma ya. Kemudian lokasi penyimpanan dialokasikan secara acak, lead time produktivitas operator tidak menjadi masalah, ada tingkat peranan ketidaknormalan yang tinggi, dan kapasitas gudang terlalu kaku di situ untuk merespon perubahan dengan tuntutan yang ada sekarang ini. Gudang tradisional tadi dirancang berdasarkan perencanaan tipe dorong, pull, dan pesanan batch atau satu kelompok yang besar untuk menangani pesanan dalam jumlah besar harus dipindahkan, disimpan, dan dipindahkan juga. Sedangkan pada logistik full planning yang terbaru ini, yang model baru ini,
bertujuan untuk memiliki aliran masuk yang dilakukan setiap harinya ya. Itu ada pemerataan ya, kemudian fokusnya adalah pelanggan yang responsif dan bekerja sesuai dengan inventory aliran yang tersinkronisasi, lokasi penyimpanannya pun tetap, waktu tunggu yang singkat, penggunaan personel yang efisien, manajemen visual management dilakukan, dan kapasitasnya pun fleksibel. Flow warehouse seperti di gambar ini kita lihat ada tradisional di sini, di compare dengan flow warehouse yang modern ya. Sekarang ini kita lihat yang flow warehouse ada di bawah dan tradisional ada di atas ini ya, dimana tradisional itu high level inventory sedangkan low warehouse itu low level inventory, dan terus adanya continuous improvement dan mengeliminasi daripada pemborosan ya. Kita lihat sangat efisien di situ ya, semuanya serba minimalis di sini ya, ada mereduksi daripada ruang gitu. Prinsip aliran gudang, prinsip-prinsip penyimpanan dan tata letak gudang akan meliputi hal sebagai berikut. Produk disimpan berdasarkan jenis dan perputaran dalam sel penyimpanan atau sel dalam tempat penyimpanan. Akrak tadi ada satu lokasi penyimpanan khusus produk untuk setiap bagian, diberikan ada nomor berdasarkan nomor bagian. Penyimpanan paket pengiriman yang terakomodasi, tata letaknya fleksibel. Sistem ini menggunakan tadi manajemen visual, lebih sedikit kelainan yang terlihat atau abnormalitas yang sedikit. Produk disimpan berdasarkan jenis perputaran barang tadi ya, dalam zona yang sama. Produk yang berbeda dari jenis yang sama ya, model sistem pembuangan yang berbeda atau berbagai jenis di sini contoh barang-barangnya satu alkohol ya di sini ya. Produk berbeda yang biasa dijual bersama, misalnya cat, kuas, cat, benih dan alat berkebun. Barang yang serupa yang produk yang memiliki berat, dimensi dan bentuk yang sama ya. Ini barang yang serupa. Bisa 3 kriteria seperti ini. Kemudian tata letak kita bisa lihat di sini dalam suatu figur atau tata letak tempat penyimpanan. Ada binning di sini. Binning itu adalah tempat-tempat menempatkan barang itu, rak-rak kecil di situ ya, binning. Dan bagaimana untuk picking, di situ ada slow moving di tahap pertama, ada medium moving di tengah, kemudian ada fast moving di tahap selanjutnya ya. Sedangkan small part itu ada di bagian paling kiri, di tengah ada medium part, dan last part ada di bagian paling kanan di situ kita lihat ya. Nah, kemudian gambar 11.6 ini produk disimpan menurut perputaran, ada perputaran di sini dalam gudang ini ya. Setiap aliran nilai akan memiliki aliran khusus ya. Setiap aliran nilai akan dirancang untuk menghilangkan perjalanan yang cukup panjang dan pengembalian yang ini kita mencoba lakukan ini value stream set namanya ya. Satu lokasi penyimpanan khusus produk untuk setiap bagian berdasarkan nomor bagian setiap produk. Satu lokasi ini ada setiap produk ini disimpan di satu lokasi, kemudian ukuran lokasi akan tergantung jumlah yang akan disimpan. Jumlah yang akan disimpan itu kalau bisa menggunakan sistem visual tadi, nanti ada barcode scanner. Lokasi penyimpanan harus sesuai dengan bentuk, ukuran, berat atau penanganannya atau solusi penanganannya, dan jumlah yang akan disimpan dan bentuknya sesuai jelas harus diperhitungkan dalam penentuan lokasi. Nah, penyimpanan paket pengiriman terakomodasi ya. Kemudian ini saya skip dulu ya. Tata letak yang fleksibel adalah tata letak dicapai dengan mengikuti aturan, bisa memiliki kapasitas cadangan. Kita merencanakan kapasitas cadangan, kita harus tetap bebaskan 80% dari lokasi tersebut tadi. Kemudian lokasi harus mudah dikonfigurasi ulang, ukuran berbeda itu bisa diakomodir. Kemudian operator harus bisa dilatih dalam pekerjaan yang standar. Personel harus fleksibel sehingga dapat dikerahkan dalam inbound dan outbound proses. Kemudian peralatan yang digunakan untuk menangani stok cadangan itu perlu dilakukan, harus mencukupi juga kapasitas yang bebas tadi. Harus ada pemisahan fisik antara lorong pejalan kaki dan mesin, dan juga bisa dipisahkan dengan jadwal yang berbeda. Sistem
manajer visual yang digunakan bisa menggunakan teknologi seperti barcode scanner, itu juga akan mempercepat proses. Dan dengan lebih sedikit abnormalitas yang terlihat, nah, ini akan kita bisa mengidentifikasi dan mengukur ya semua masalah yang terkait dengan adanya produk yang hilang, jumlah yang salah, lokasi yang salah, kemasan yang salah, dan identifikasi yang salah. Nah, di sini ada lean distribution, di mana roadmap dari perjalanan Toyota kita bisa perhatikan dari tahun 89 dan 96, semuanya berproses. Jadi perusahaan besar pun berproses dari bagaimana mereka melakukan suatu proses perbaikan sekitar di sini 7 tahun ya, sampai dia mencapai suatu tahapan yang di mana di sini juga ada tahapan kaizennya. Nah, saya rasa itu untuk pertemuan kita ke-10, kita ketemu lagi nanti pada pertemuan 11. Oke.